Zaman sekarang ya, aku sering banget lihat berita di mana-mana nih lagi pada heboh membangun perusahaan startup. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih antara dunia kerja di startup dan corporate? Nah, kita bahas yuk lebih lengkapnya di Bincang-Bincang Jagal. So, stay tune ya sampai akhir. Kalau bahas soal dunia corporate dan startup sebenarnya plus minus ya, karena kayak yang kita lihat di video-video YouTube itu udah banyak banget diposting perbedaan bekerja di kantor corporate dan juga startup. Nah, aku juga dengar dari cerita beberapa temen sih, itu dunianya startup dan corporate, terlebih corporate yang besar tuh beda banget sih. Contohnya dari jam kerja ya. Nah, selain itu di dunia corporate juga kita itu bekerja ditentukan jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Memang untuk startup itu juga ada sih yang ditentukan ya jam kerjanya, tapi ada juga banyak startup yang bekerjanya tuh fleksibel asalkan kerjaan kita itu selesai. Nah, mungkin bedanya salah satunya itu ya, sama yang paling terasa itu ya jam kerjanya ya, fleksibel dan tidak fleksibel. Bener banget nih Sar ya, tapi for your information aja ya rekan Jagal, kalau kalian masih beranggapan bahwa sebenarnya small business sama startup itu sama atau beda sih gitu, jawabannya itu berbeda. Karena ada beberapa aspek dari small business tidak bisa disamakan dengan startup. Salah satunya dari segi profit gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kalau kalian pengen dibahas lebih detail lagi ya soal small business dan startup ini, kalian bisa komen di bawah ini gitu. Tapi kalau nggak salah ya Sarya, kita tuh pernah bahas nggak sih untuk dunia startup dan small business ini? Iya bener banget, dulu kita pernah bahas deh kayaknya ya di konten kita sebelumnya, itu mungkin sekitar 6-7 bulan yang lalu. Tapi kan itu kita membahas tentang startup dan small business ya. Nah Ron, ini kita kedatangan narasumber nih yang mungkin bakal membahas atau memberikan sedikit informasi tentang dunia corporate. Nah, temen aku ini udah bekerja lumayan lama juga ya di dunia corporate ya, daripada kita cuma tahu lewat internet dan YouTube. Gimana kalau kita tanya langsung aja ya ke teman kita nih ya? Kita langsung aja sambut si Jennifer. Yeay, halo Jen. Kalau kamu dari segi dulu kan kamu sempat bilang kayak aku pernah kerja di dunia corporate. Nah, kira-kira benar nggak sih seperti yang kita tadi Sarah ngobrol ya, bahwa ternyata dunia corporate tuh bedanya sama startup tuh dari segi apa, jam kerjanya, atau mungkin ada peraturan-peraturannya. Mungkin kalau aku dengar dari teman-teman aku juga bahwa kalau corporate itu lebih ketat ya jam kerjanya, kayak strict banget. Kalau kamu masuk jam 9 ya kamu harus masuk jam 9, nggak boleh molor. Sedangkan kalau kita kan di dunia startup tuh boleh molor-molor dikit lah, tapi nanti di reimburse-nya tuh nanti di terakhir. Oke, jadi dulu kan aku bekas kerja di korporat, terus sekarang masuk startup, dan memang kelihatan dan kerasa sih bedanya. Bener yang diomongin sama Sarah sama Sharon tadi. Misalkan dari jam masuk aja deh. Kalau misalkan dulu aku kerja di korporat, masuk terus telat 10 menit, 15 menit itu kena potong gaji udaan. Ngeri ya. Untung kita tidak ya. Jadi kalau misalkan di startup ini kan lebih fleksibel. Misalnya kita telat tinggal izin, terus pulangnya nanti lebih molor, lebih fleksibel, lebih enak. Terus kalau misalkan mau cuti atau mau izin, itu juga harus melalui birokrasi, ngomong dulu ke HR, terus nanti ke atasan. Jadi benar-benar harus ngomong 2 minggu sebelumnya juga. Nah, kalau misalkan di startup ini kan lebih fleksibel juga secara cuti ataupun izinnya, nggak pakai birokrasi kayak di startup gitu sih. Jadi benar-benar kerasa banget, apalagi kulturnya juga beda. Bajunya kalau misalkan di korporat kan juga harus sopan, misalkan harus berkerah atau harus pakai sepatu yang tertutup. Sedangkan kalau di startup kita pakai kaos juga nggak apa-apa nggak sih? Iya Benar. Kita mau pakai baju yang fashionable atau casual pun juga nggak masalah ya kalau di startup ya. Apalagi buat anak marketing ya, itu benar-benar anak tim kreatif yang mau pakai baju apa yang penting tetap kreatif. Iya benar-benar. Tapi kalau di dunia korporat ya marketing sama semua divisi kayak gitu ya. Harus rapi gitu ya. Iya, harus rapi, ada aturannya. Misalkan harus pakai celana atau rok itu yang panjang, terus harus pakai sepatu tertutup. Iya. Misalkan gitu ya. pakai Sepatu Sering juga banget ya. Ya. Iya, berbeda lah pokoknya dari startup gitu ya. Tapi selama kamu kerja di dunia korporat itu ada nggak sih kayak benefit atau keasikan-keasikan lainnya gitu loh Jen, yang bisa kamu sharingkan ke kita?
Ya mungkin kalau tadi kan dari sisi jam kerja ya. Iya, Mungkin jam kalau kerja. kita lihat tuh lebih enak di startup ya. Tapi Nah, kan ada lagi yang dari corporate-nya tuh apa sih mungkin yang dari sisi yang lain lah ya. Enaknya apa kalau Oke. di corporate? Mungkin karena udah korporat, jadi secara job desk pembagian kerja tuh jauh lebih jelas ya. Jadi udah jelas banget nih, oh kamu bagian ngurus ini, aku bagian ngurus ini. Jadi kerjaannya tuh kurang campur aduk lah. Sedangkan kalau di startup itu kan kita Merangkap saling ya? bantu, Iya, bantu betul, membantu, merangkap satu sama lain. Tiba-tiba ngerjain apa, tiba-tiba ngerjain apa, campur aduk gitu. Jadi kurang apa ya? Tertata secara job desk pekerjaan kayak gitu sih. Bener-bener. Oh, itu enaknya ya, berarti lebih kayak terfokus lah kerjanya di mana Bener. dibandingkan kalau di startup kan kayak kalau di startup tuh masih merambah-merambah ya. Mungkin Iya. kalau beberapa startup yang masih membangun memang kita diharuskan untuk belajar banyak hal ya di dalam situ ya. Jadi mungkin kita dari marketing bisa belajar untuk jadi CS, atau misalkan dari tim IT juga bisa belajar jadi marketing. Jadi memang merangkap tapi memang dapat ilmu juga sih ya kalau kita kerja di startup ya. Kalau di startup lebih banyak pengalaman deh, bisa Ya, belajar bener banget. banyak Iya iya iya, hal gitu. bener-bener banget. Tapi enjoy nggak Jen kalau kamu di dunia korporat kemarin? Ada enjoynya, ada gak enjoynya. Yang pertama enjoynya karena pekerjaannya terfokus tadi, tapi gak enjoynya ya karena memang udah formal aja sih, birokrasi banget Oh, gitu sih di startup. oke. Salah, di korporat maksudnya. Oke. Nih kalau boleh tahu nih, ini kita bertiga kayak masih umur ini ya 20-an lah Iya, ya. masih muda lah ya, masih fresh iya, graduate masih anak banget. muda banget ya. Nah, ini kan kamu berarti memulai kerja di corporate itu juga pas masih umur apa ya ngomongnya ya, kalau umur 20-an ya. Baru kuliah lah ya. Baru Baru lulus kuliah lah ya. Iya, iya, benar. Itu kan langsung kerasa banget tuh. Biasanya kalau yang dari startup tuh diisi sama anak-anak muda tuh sekarang. Tapi kalau di corporate tuh lebih banyak mungkin ke orang-orang yang sudah berpengalaman banget ya. Benar-benar. Iya, jadi kerjanya sama orang tua, ada orang mudanya sih, tapi orang tuanya juga banyak yang udah punya anak gede-gede, jadi Iya, usianya 40-50 ke atas. Berarti kamu kalau di dunia korporat itu sering-sering lemburnya tuh sampai overtime nggak sih, Jen? Kalau aku sih syukurnya di korporat sebelumnya sih nggak sampai lembur-lembur yang gimana-gimana sih. Tapi nggak tahu ya kalau di korporat lain ada yang Wah. lembur-lembur gitu. Karena seremnya itu adalah ketika kerja di dunia korporat itu adalah kamu harus lembur. Jadi orang kalau yang divisimu belum pulang, kamu juga nggak boleh pulang. Nah, Iya, ada nggak sih kadang-kadang seperti itu kan? Temenku ada yang kayak gitu sih. Jadi misalkan atasannya nggak pulang sampai jam 8, dia tuh harus nungguin atasannya pulang sampai jam 8 padahal kerjanya udah selesai gitu. Wah ini. Itu apa ya ngomongnya? Berarti etika kah atau apa ya? Karena kan masa sih udah jam 5 nggak boleh pulang cuma gara-gara atasan. Memang sih kebanyakan kayak gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin apakah itu profesionalitas sebutannya atau karena atasannya aja sih yang senioritas atau nyebelin apa? ya. Iya, soalnya kalau kita pulang duluan, atasannya pasti nyindir biasanya. benernya kan. Bener, ini mungkin bisa kita bahas nih ya, masa-masa kayak gini mungkin yang ada di perusahaan tuh apa aja ya. Iya. Salah satunya mungkin yang nanti kita pulang duluan dari atasan dari Kita harus bahas etika-etika kali ya. mungkin kita bakal bahas di next konten ya. Seru juga sih ya kalau kita bahas itu ya. Oke deh. Tapi kan tadi itu dari sisi korporat ya rekan Jagal. Nah, Sarah juga nih kalau nggak salah tuh sempet juga magang dan bekerja di dunia startup. Kira-kira dari denger ceritanya si Jen itu, kalau dari Sarah gimana nih? Kalau di dalam dunia startupnya? ya. Kalau yang startup sih tentunya lebih santai ya. Ini udah 2 kali aku di dunia startup, dan memang pertama jam kerjanya lebih fleksibel asalkan deadline, kita punya deadline. Intinya kamu mau kerja jam berapa aja, yang penting kerjaan kamu selesai sesuai deadline. Juga mungkin dari cara berpakaian seperti yang Jan sebut tadi ya, di dunia startup itu bisa lebih bebas lah, karena kan kita masih startup dan isinya juga anak-anak muda tuh. Di tempat aku dulu sampai sekarang pun di tempat aku yang sekarang juga masih banyak anak mudanya ya, mayoritasnya ya. Apalagi ya perbedaannya ya, mungkin iya sih dari kulturnya juga, budaya bekerjanya, dari cutinya ya tadi yang sempat disebut sama Jen ya, dari sistem untuk ngambil cutinya kan. Kalau misalkan dari corporate itu kan rada sulit ya, mungkin kalau misalkan mau cuti sakit misalkan, oh kamu harus ke dokter dulu nih, harus ada surat dokter dulu baru kamu diizinin sakit. Atau misalkan kamu mau cuti untuk apalagi ya sekolah atau apapun itu butuh surat pendukung ya dari instansi terkait. Tapi kan kalau di startup itu karena mungkin masih membangun juga, jadi itu lebih ringan lah, lebih ringan kalau kita misalkan mau minta izin, asalkan itu tidak mengganggu pekerjaan kita. Bener-bener berarti lebih
lebih kerasanya tuh di peraturan-peraturannya ya. Kalau di startup itu lebih fleksibel lah. Yang penting kamu izinnya jelas, dan juga ketika kamu izin tidak mengganggu pekerjaan atau deadline kamu gitu ya. Sementara kalau di corporate kan harus strict banget ya, harus ada surat dokter atau HRD sampai ketua, kayak semua kantor tuh harus tahu gitu. Kamu kenapa izin gitu kan. Tapi memang mungkin setiap perusahaan event startup bakal ada di posisi itu ya, di posisi corporate. Hanya saja kan mungkin sekarang startup, tapi tetap pastinya akan mengembang lah sampai ke tingkat corporate. Cuman mungkin lebih kalau startup ini tuh biasa lebih dikenal anak muda banget nggak sih? Iya, betul banget. Kita aja usianya masih 20 something kan, middle 20-an. Belum ada yang 30-an nggak sih di sini? Jarang nggak sih? Iya, kayaknya. Waduh, tipe orang yang makannya teratur ya guys. Kalau di sini pun juga rata-rata kayak baru akan menginjak usia 30 ya. Jadi rata-rata ya anak-anak muda juga gitu ya. Bener nggak sih, Jen? Iya, menurutku itu bener banget. Apalagi sekarang tuh udah terbukti kalau misalkan banyak anak muda tuh pingin kerja di startup. Udah gede banget persentasenya, sekitar 30%-an gitu setauku sih. Wow. Dan ini kan angka yang gede ya untuk anak muda pingin jadi startup. Mungkin karena mereka ke-influence startup itu keren-keren, fleksibel, dan menyediakan banyak benefit kayak snack-snack gratis gitu, kayak di Shopee gitu-gitu kan ya. Iya, benar. Dan juga kena drama Korea startup kayaknya ya. Iya, benar juga. Itu kan lagi booming banget kan waktu itu. Iya. Jadinya ya akhirnya anak-anak muda berpikiran bahwa oh ya kita harus kerja di startup itu lebih santai lah. Bisa banyak bereksplorasi. Karena itu ya. memang stylenya anak muda ya. That's why kenapa kalau startup tuh rata-rata tuh mereka banyak karyawannya tuh anak-anak muda gitu, punya ide yang lebih fresh juga kan. Tapi kalian sendiri bekerja di dunia startup ya, lebih tepatnya dunia startup sekarang itu cukup enjoy nggak sih? Daripada kan kayak kalau apalagi Jen ya pasti punya culture shock sendiri ya, dari corporate terus juga ke startup gitu. Tapi untuk sekarang enjoy nggak sih kalian? Mungkin dari Jen dulu ya, yang tiba-tiba culture shock ya, baru pindah dari perusahaan yang corporate yang besar tiba-tiba ke startup, itu gimana tuh rasanya? Enjoy. Pasti ada plus minusnya lah ya semuanya. Corporate ada plus minus, startup ada plus minus. Tapi so far sih enjoy masuk startup, apalagi dengan fleksibilitasnya. Kan bisa kerja remote lah, bisa hybrid, gak harus masuk kantor terus. Itu juga salah satu plus point banget sih masuk di startup menurut aku. Iya, bener banget sih. Kalau buat aku sendiri, karena aku juga ada 2 kali di startup dan sekarang di startup juga, itu enjoy banget sih. Apalagi sekarang aku juga lagi lanjutin pendidikan kan, dan itu tuh nggak mengganggu pekerjaan aku. Dan waktu juga. Iya betul. Jadi bisa membagi waktu. Kalau misalkan di corporate kan memang untuk beberapa ya, nggak semuanya ya. Kayak tadi yang kita bahas itu harus lembur lah, harus intinya banyak kerjaan lah ya yang harus kita lakuin sampai pokoknya selesai hari itu juga ya. Kalau di startup kan yang lebih santai ya. Bener. Aku juga ngerasain banget sih di sini. Kayak kita tuh bisa lebih enjoy juga sih kerjanya sebenarnya di sini, dan kayak kita ada problem apa kita solve bareng-bareng gitu loh. Kalau di dunia corporate kayaknya mungkin ada beberapa ya. Iya, ada space-nya nggak sih? Ada ruangannya pun juga tertutup. Iya. Cuman kalau bagi aku nggak enaknya adalah kita tuh nyampur ke divisi lain. Jadi kadang tuh kita kalau diskusi nih divisi kreatif, nanti divisi lain mungkin di sebelah ruangannya kita tuh ternyata IT tuh takutnya keganggu juga dengan diskusinya kita gitu. Cuman so far ya kita enjoy sih sebenarnya di sini. Memang so far so good so nice ya. Iya. Jadi sosis ya. Ya semoga kita selalu enjoy ya di sini ya, dan bisa menciptakan ini ya ide-ide baru lagi gitu ya. Yes, benar banget. Startup itu memang tempatnya kalau misalkan kita mau belajar, mau menuangkan ide-ide kreatif kita, dan kalau memang kita mau membantu mengembangkan perusahaan itu. Karena kan beda ya, kalau korporat udah besar ya tentunya dia udah terkenal ya. Kita mungkin nggak menjadi salah satu bagian pendiri ya kalau aku bilang ya. Kalau misalkan kita kerja di startup dan itu masih kecil, itu pasti kita bakal kayak, oh aku di sini nih dari dia masih segini, tiba-tiba berapa tahun lagi udah gede banget, aku tetap setia di sini. Berarti kan rasanya gimana ya, kayak oh aku salah satu juga nih yang
selama perjalanan perusahaan ini sampai dia sebesar ini. Nah, bakal ada rasa-rasa yang kayak gitu lah ya. Yes, benar. Jadi buat kamu nih rekan jagal yang saat ini lagi nimbang-nimbang atau lagi nyari pekerjaan nih, kira-kira aku mau kerja di dunia corporate atau startup. Nah, kalian bisa nih nimbang-nimbang. Tapi ini sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing orang. Oke deh, kayaknya seru ya bincang-bincang hari kali ini gitu ya. Apalagi kedatangan narasumber baru gitu si Iya. Jennifer Welcome, ini Jen. gitu. Ya, welcome Jennifer. Semoga di dunia startup ini kamu bisa enjoy, bisa cepat beradaptasi ya Sar ya di sini dan Amin. ya see you di next bincang-bincang jagal. Tetap subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa nih guys, follow juga nih Instagram Jagal ya. Oh iya, di follow Jagal sosial dan Sama IT. TikTok juga nih, ada Yes. TikTok juga. Oke. Ya, mungkin kita kasih di bawah aja di link ya, deskripsi box di link aja deskripsi. ya. Siap kalau gitu. Oke Oke, deh. see you. See you guys. Bye bye.